Sejarah hidup dan perjuangan Nabi Muhammad SAW merupakan contoh terbaik bagi kehidupan masyarakat. Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan dakwah Islam menggunakan berbagai macam metode, antara lain metode sembunyi-sembunyi, dakwah secara terang-terangan, politik pemerintahan, surat menyurat, peperangan, pendidikan, dan pengajaran agama. Metode ini adalah bagian dari metode-metode dakwah Nabi Muhammad SAW dalam mengemban misi dakwah di Makkah dan Madinah. Dalam berdakwah, Rasul juga menggunakan metode bil halal, bil lisan, dan bil qalam. Dakwah bil halal yakni cara dakwah dengan pendekatan tindakan nyata atau dakwah dengan amal soleh. Dakwah ini dilakukan dengan melalui tindakan dan keteladanan. Contoh dakwah Rasul dengan metode bil hal di kota Madinah adalah membangun Masjid Quba, mempersatukan kaum Muhajirin dan Ansor. Kedua hal tersebut adalah dakwah nyata yang dilakukan Rasulullah yang bisa kita dikatakan sebagai dakwah bil hal. Kemudian Rasul menggunakan metode bil qalam, yaitu dakwah dengan menggunakan tulisan dalam bentuk surat yang dikirim kepada para raja dan penguasa. Contoh dakwah Rasul dengan metode bil qalam pada periode Madinah adalah adanya piagam Madinah dan surat yang ditujukan kepada Kaisar Heraklius yang termasuk dalam perjanjian Hudaybiyah. Dan yang selanjutnya, Rasul menggunakan metode dakwah bil lisan, yakni cara dakwah dengan menggunakan lisan atau ucapan yang menjelaskan pokok-pokok ajaran Islam. Contoh metode ini adalah saat Rasulullah berkhutbah. Masa Khulafaur Rasyidin, setelah Nabi wafat, umat Islam mulai mencari pengganti Nabi, dan setelah perundingan yang cukup lama, terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama pengganti Nabi. Berikut adalah metode dakwah dari adapun anggota Khulafaur Rasyidin, yaitu ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka adalah yang terpilih sebagai anggota Khulafaur Rasyidin. Berdirinya dinasti Umayyah. Bani Umayyah adalah salah satu dari keluarga suku Quraisy keturunan Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf. Sepeninggal Rasulullah, Bani Umayyah sesungguhnya menginginkan jabatan pengganti Rasul Khalifah, tetapi mereka belum berani menampakkan cita-citanya itu pada masa Abu Bakar dan Umar. Baru setelah Umar meninggal, yang menggantinya diserahkan kepada hasil musyawarah 6 orang sahabat. Bani Umayyah menyokong pencalonan Utsman secara terang-terangan hingga akhirnya Utsman terpilih. Metode pengembangan dakwah. Peran dinasti Umayyah dalam pengembangan dakwah Islam cukuplah besar. Dinasti ini telah banyak menyumbang untuk kemajuan Islam pada masanya. Berikut ini kami paparkan metode yang dilakukan Umayyah dalam mengembangkan Islam. Yang pertama itu dakwah dengan cara ekspansi wilayah, yang dimana dilakukan dengan pertama, perluasan ke wilayah barat, kedua, penaklukan di Afrika Utara, ketiga, ekspansi ke Spanyol, dan yang terakhir, perluasan ke wilayah timur. Dakwah dalam memajukan kebudayaan peradaban Islam yang berupa pertama, bidang ilmu hadis, kedua, bidang ilmu tafsir, ketiga, di bidang ilmu fikih, keempat, bidang tasawuf. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Pemerintahan dinasti Abbasiyah dinisbatkan kepada Al-Abbas, paman Rasulullah. Sementara khalifah pertama dari pemerintahan ini adalah Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Dinasti Abbasiyah didirikan pada tahun 132 Hijriah atau sama dengan 750 Masehi oleh Abdul Abbas As-Saffah dan sekaligus sebagai khalifah pertama. Kekuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, yaitu selama 5 abad, dari tahun 132 hingga 656 Hijriah atau sama dengan 750 Masehi hingga 1258 Masehi. Metode dakwah pada masa dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah merupakan dinasti yang berdiri di atas pedoman dasar, yaitu agama Islam. Selama masa pemerintahan dinasti Abbasiyah merupakan sarana dan pendukung dakwah Islam. Dengan berlandaskan dakwah Islam, dinasti Abbasiyah menjadi kerajaan Islam yang dapat mengubah dunia dengan cahaya Islam. Dakwah pada masa dinasti Abbasiyah secara terperinci dapat dipahami sebagai berikut. Pertama, lingkup negara dan penguasa. Kedua, lingkup masyarakat. Strategi dakwah di era milenial. Adapun sekarang sudah memasuki era milenial, yang dimana teknologi sangat maju di masa sekarang. Bahkan sekarang pun para ulama, ustadz, dan para pendakwah mulai menggunakan strategi dakwah melalui internet, sosial media, dan masih banyak yang lainnya. Saat ini sudah ada
dai-dai yang mempunyai ciri khas tersendiri, mulai dari materi, style, retorika, performa, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian penjelasan sejarah dakwah dari masa Nabi Muhammad hingga masa kini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan materi tersebut, karena saya juga sebagai manusia banyak salahnya dan mohon dimaafkan. Terima kasih.